Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Latifah Cahya Pertiwi, NIM 202111352 dari kelas HES 3J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi mata kuliah usul fikih yang berjudul Perbenturan antar dalil hukum atau Ta'arud al-Adillah. Yang pertama ada pengertian Ta'arud al-Adillah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud berarti bertentangannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan taqabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Selanjutnya ada metode penyelesaian ta'arud al-adillah menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama nasakh, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jam'u wa al-taufiq, yang keempat ada tasaqud al-dalilain. Yang pertama pengertian nasakh. Secara etimologis ada beberapa makna nasakh, di antaranya tabdil yang artinya mengganti, ar-rafa yang artinya penghapusan, al-izalah yang artinya menghilangkan, al-ibtal yang artinya pembatalan, atau an-naql yang artinya memindahkan. Sementara menurut istilah, Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa nasakh adalah pembatalan penggunaan hukum syara dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kulli maupun juz'i, karena ada ketentuan yang dikehendaki. Contoh nasakh terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, idahnya selama 4 bulan 10 hari, baik sedang hamil maupun tidak. Lalu kita bandingkan dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Tolak ayat 4 yang artinya, dan perempuan-perempuan yang hamil, masa idah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil, idahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Menurut ayat pertama, idahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. 2. Pengertian tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Makniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Contoh tarjih: hadis tentang buang hajat dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat atau Ka'bah. Hadis tersebut adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu duduk untuk buang hajat, maka hendaklah jangan menghadap dan membelakangi arah kiblat. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku datang ke rumah saudari perempuanku Hafsah, dan aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk untuk buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Hadis riwayat Muslim. Kalau diteliti kedua hadis ini tampak adanya
perbedaan antara qaul atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan af'alnya atau perbuatannya. Dalam hal ini Al-Syaukani mengutip pendapat Ibnu Rusyd bahwa hukum dalam perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hukum dalam qaul-qaulnya. Lalu yang ketiga, pengertian al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wal at-taufiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan pada kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contoh al-jam'u wa al-taufiq. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir. Lalu yang keempat, pengertian tasakut al-dalilain. Tasakut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Hal ini ditempuh apabila tidak bisa menggunakan ketiga cara sebelumnya. Contoh tasakut al-dalilain. Contoh penyelesaian ta'aruf dengan metode tasakut al-dalilain. Contohnya seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang bunyinya faqra'u ma yassara minal Qur'an, yang artinya maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Sedangkan dalam surah Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya la iza quril Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat, termasuk makmum, untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat. Sedangkan ayat kedua menegaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperintahkan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat terlaksana dengan baik. Artinya membaca Al-Quran sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Demikian, kedua ayat tersebut mengandung makna umum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, cara yang dilakukan adalah taqawuf atau tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut. Dalam hal ini dicarikan penjelasannya pada hadis yang menjelaskan, yang artinya barang siapa sholat di belakang imam, maka sesungguhnya bacaan imam menjadi baginya. Hadis riwayat jamaah. Lalu yang selanjutnya ada metode penyelesaian ta'arud al-adilah menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama al-jam'u wa al-taufiq, yang kedua tarjih, yang ketiga nasoh, yang keempat baru tasakut al-dalilain. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.